Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat malam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita ada di hari ke-11. Hari ke-11. Masih beberapa hari lagi. Oke, saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Saya memberi judul atau tema ngeri-ngeri sedap. Oke, firman Tuhan sore hari ini bisa dibuka. Kesetiaan melayani sampai akhir. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, judul khotbah hari ini berat. Judul khotbah hari ini berat. Mudah dibicarakan, mudah dikhotbahkan, agak sulit dilakukan. Butuh komitmen yang kuat untuk melakukannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya beberapa hari ini, tadi saya baru menyelesaikan khotbah ini, saudaraku. Saya mau khotbah apa, saudara? Rasanya seperti dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah dikhotbahkan semua, saudara. Tapi biarlah hari ini saya berdoa supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya percaya setiap hari Tuhan pasti memberi kita rema. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bicara kesetiaan, saudaraku yang kekasih, menyentuh seluruh aspek kehidupan. Tidak saja di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam sekolah, apa saja butuh kesetiaan. Dan kesetiaan itu tidak bisa dinilai, saudaraku. Hari ini kita setia, kalau tidak sampai akhir tidak setia. Betul? Jadi ini kata ini saling mengait. Kita setia hari ini, saudaraku. Besok kita tidak setia atau kita tidak menjalaninya sampai akhir, kita dinyatakan orang tidak setia. Artinya apa, saudaraku? Berarti kesetiaan itu apa, saudaraku? Kesetiaan itu butuh waktu. Butuh waktu, saudara. Sampai nafas sudah tidak ada lagi dalam hidup kita, baru orang bilang kita setia. Kita tidak bisa bilang saya setia, tidak bisa juga, saudara. Kita bilang kita setia, orang hanya bisa menilai kita setia. Kita tidak bisa menilai kita setia. Dan kesetiaan itu diukur ketika nafas sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Orang itu setia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesetiaan itu, saudaraku, kalau dalam situasi kondisi aman, kondisi enak, semua kondisi nyaman, kita tidak bisa bilang itu setia, saudara. Kesetiaan itu harus ada ujian. Harus ada ujian. Di saat kondisi tidak enak, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kondisi kita tidak sehat, kondisi merosot, apa kita masih setia? Ketika kita mengalami keadaan sukar sulit dalam hidup ini, apakah kita masih setia, saudara? Sulit, saudara. Jadi kesetiaan itu hanya bisa dinilai kalau ada ujian dalam hidup kita. Ujian kita lewati, saudara. Dan banyak kali ketika ujian itu datang, saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita tidak dapat jawaban. Saya dapat ilustrasi begini, saudara. Sebagai guru, ketika tiba waktu ujian, anak-anak mengalami ujian, kita tidak bisa menjawab, menanyakan kepada guru jawaban, betul? Guru diam saat anak-anak ujian.
Guru tidak akan omong saat anak-anak ujian. Betul? Itulah ujian kesetiaan, saudara. Kadang kita berdoa Tuhan tidak jawab, saudara. Apakah kita masih setia? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan ini, saudara. Amsal 19 ayat 12. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sifat yang diinginkan dari seseorang itu setia. Bahkan dikatakan saudaraku yang kekasih, kalau orang miskin setia, dia lebih berharga. Amin, saudaraku. Kita baca ayat yang ke-20, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Berarti kesetiaan sulit dapat orangnya. Saya percaya saudaraku, jemaat Tuhan ini juga mengalami kondisi ini. Hari ini orang setia, besok sudah tidak ada lagi. Dan problem kesetiaan ini dialami oleh kita semua. Dialami oleh organisasi, oleh gereja, oleh alami segala macam lembaga keluarga juga demikian, saudara. Apakah itu kesetiaan, saudara? Mari kita lihat definisi. Kesetiaan, sikap yang berpegang teguh pada komitmen awal, walaupun ada pilihan yang lebih baik atau menjanjikan. Artinya saudaraku yang kekasih, dia pegang janji walaupun rugi, saudara. Ketika dia memberi komitmen, saudaraku, apapun yang terjadi, dia akan pegang komitmen itu. Itulah kesetiaan. Itu setia, saudara. Penyayang dan pengasih, berlimpah kasih setia, tidak menuntut, saudaraku, dan tidak mendendam. Itu setia, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lanjut, ada slide berikut. Pada akhirnya yang menemani bukan kecantikan, ketampanan, melainkan kesetiaan. Ini tidak saja untuk orang muda, saudara. Orang tua juga demikian, saudara. Ketika tidak cantik lagi, apakah pasangan kita masih setia? Apakah suami kita sudah tidak ganteng lagi? Apakah kita masih setia? Itu ujian. Amin, saudaraku. Saya suka kutip dari kata-kata Mother Teresa. Tuhan tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Katakan amin. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak panggil kita untuk sukses. Silakan sukses, itu bukan masalah. Tetapi apakah kita setia sampai akhir? Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya saudaraku yang kekasih, kita yang dalam ruangan ini, yang mendengarkan khotbah ini, saudara, kita menjadi orang yang setia. Kalian harus pastikan tempat dudukmu harus di situ. Engkau tidak akan, setia. Setia di dalam jemaat, setia di dalam keluarga, setia sebagai pribadi, setia. Kalau kita jalan ke lampu 4, mungkin kita pernah dengar ada suatu, saya tidak bilang dia gila, saudara. Mungkin kalian ingat Inakunu. Ya, betul. Setialah. Lagu ini selalu dia ucapkan, dia nyanyikan. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu atas kasih setianya? Setialah sampai mati. Inakunu saja yang begitu, saudara, tahu kesetiaan. Apalagi kita, saudara. Saya pikir kita bukan
tingkat kewarasan seperti Ina Kuno. Tetapi banyak orang yang punya tingkat kewarasan, tingkat intelektual yang memadai. Saudara yang kekasih, tidak setia. Makanya tadi saya bilang khotbah ini berat. Oke, saudara, kita lanjut, saudara. Masih ada lagi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena anak manusia ini tadi saya mendefinisikan kesetiaan, sekarang melayani. Ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca ayat ini, kita harus tahu latar belakang ayat ini. Ini ceritanya begini, saudaraku. Pada suatu hari, ibu dari anak-anak Zebedeus datang kepada Tuhan Yesus membawa Yakobus dan Yohanes. Datang bersujud kepada Yesus dan berkata, kemudian Yesus berkata kepadanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu, ibu? Ibu Zebedeus berkata, Tuhan, kalau bisa di masa pemerintahanmu kelak, anakku yang satu ini duduk di sebelah kananmu. Hebat ya. Anak yang satu duduk di sebelah kirimu. Apa yang Yesus katakan? Engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Banyak kali kita kan begitu. Ngomong doa tapi tidak ngerti. Kita minta kepada sesuatu kepada Tuhan Yesus tapi tidak mengerti apa yang kita minta. Kemudian apa yang Yesus katakan? Dapatkah engkau meminum cawan yang aku minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang telah aku terima? Anak-anak Zebedeus berkata, kami dapat. Hebat ya. Ini cawan, ini artinya harus mati di atas kayu salib. Harus mengalami penderitaan. Ya toh? Ya toh? Tapi kami dapat. Yesus juga terpojok saat itu. Memang kamu dapat minum cawan itu dan dibaptis dengan baptisan yang aku terima. Tetapi untuk duduk di sebelah kiri dan duduk di sebelah kananmu, aku tidak punya hak untuk memberikan pada siapapun. Kita belajar sesuatu dari ini, saudaraku. Mengikut Tuhan itu bukan cari posisi. Bukan cari posisi, saudara. Posisi itu bukan masalah, saudara. Bukan masalah, saudaraku. Sehingga muncul ayat ini. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus bilang begini, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, saudara. Nah, saya terganggu dengan ayat ini, saudara. Banyak kali kita tidak memahami, kita baca ayat ini, saya terkejut dengan ayat ini. Ada kata juga di situ, betul? Betul? Perhatikan. Karena anak manusia, ayat juga bisa hilang. Karena anak manusia datang, bisa begitu. Datang bukan untuk dilayani, tetapi karena kenapa ada kata juga, saudara? Saudara bisa bayangkan, coba renungkan, saudara. Karena anak manusia juga datang. Artinya apa, saudaraku yang kekasih? Saya dan saudara juga datang. Ya, amin. Saya dan saudara juga datang. Anak manusia itu tulisnya huruf besar. Tapi kalau anak manusia huruf kecil, saya dan saudara. Ya. Anak manusia datang kita lahir ke bumi, betul? Jadi esensi kehidupan ketika kita datang di dunia ini bukan dilayani, melayani, saudara. Amin, saudara? Melayani, saudara. Jangan tuntut orang melakukan sesuatu untuk kita. Apa saja setiap hari harus dalam pikiran kita melayani. Karena itulah inti hidup ketika kita diciptakan. Amin. Kita mungkin masih ingat, Tuhan jadi manusia, tapi manusia mau jadi Tuhan, betul?
Kebalikan ya. Yesus mau jadi anak manusia mau jadi Tuhan. Amin. Iblis memang merubah ini supaya apa, saudaraku? Kita punya mental tidak mau melayani. Tidak mau melayani, saudara. Jadi dalam pikiran kita, saudaraku, dalam hati kita harus pikir, saya harus melayani. Melayani suami, melayani istri, apa saja melayani. Bukan dilayani, saudara. Yesus sendiri memberi contoh. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Setiap kali apa yang Yesus lakukan selalu merendahkan diri terus. Saudara, saya renungkan bagian ini, saudara. Kenapa? Kita mungkin bertanya, kenapa melayani ya? Kenapa datang harus Yesus datang itu tidak bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Mungkin kalian bertanya, kenapa Yesus datang untuk melayani, saudara? Pernah pikir itu, saudara? Melayani murid-muridnya, menyiapkan sarapan untuk murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Kemana saja dia melayani orang berdosa, saudara. Melayani, saudara. Ini karakter yang hilang, saudara. Ketika malaikat diciptakan, roh-roh yang melayani tidak mau melayani Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi dia datang memberi contoh, melayani. Amin, saudaraku. Oke, lanjut, saudara. Kebesaran seorang murid Kristus bukan terletak pada kedudukan, perhatikan. Bukan terletak pada jabatan, gelar, kuasa, kekayaan, status sosial yang dimiliki, tetapi kerelaan untuk melayani. Itulah kebesaran seorang murid Tuhan. Amin. Jadi semua kita mendapat bagian untuk memiliki kebesaran itu. Karena apa? Kita semua bisa melayani. Kemudian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, konsep melayani jangan kita juga kotakan ke gereja saja, saudara. Konteks melayani itu luas, universal. Supaya orang juga bisa melihat terang Kristus. Amin. Melayani. Oke? Saya lanjut, saudara. Lanjut. Oke. Ini intinya, saudara. Saya akan sampaikan di sini, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24, firman Tuhan bilang begini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Paulus. Kalau kita membaca kata-kata ayat ini, saudaraku, ini bukan kata-kata orang nekat, bukan, saudara. Nekat ini, saudara. Aku tidak mempedulikan nyawaku sedikit pun. Ini bukan orang nekat, saudara. Paulus tidak nekat, tapi Paulus tahu panggilan Tuhan. Dia lakukan ini, saudaraku, karena dia tahu panggilan Tuhan, saudara. Kalau dia tidak tahu panggilan Tuhan, ngapain ini mati konyol, saudara? Mati tidak akan dapat upah dan kemuliaan apa-apa, saudara. Tapi karena dia tahu panggilan Tuhan, saudaraku, aku tidak menyayangkan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tidak peduli dengan nyawa, saudara. Nyawa itu bagian yang penting dari kehidupan. Tidak ada nyawa yang mati. Tapi itu saja, saudara, dia tidak mau pertahankan. Amin, saudara. Tidak peduli, saudara. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca ayat ini, kita juga harus memahami. Saya baca ayat ini, kenapa Paulus ucap ayat ini, saudara? Dia omong begini, kenapa sih? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Antioquia merupakan kota di mana, saudaraku, kekristenan pertama-tama orang-orang disebut Kristen, betul? Dalam perjalanan misi Paulus yang pertama, saudaraku, Paulus dari Antioquia, dia bersama Barnabas. Oke? Di dalam perjalanan penginjilan misi daripada Paulus yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka membawa Yohanes Markus. Mereka membawa Yohanes Markus, Paulus dan Barnabas. Sampai di Pamfilia, saudaraku, Yohanes Markus tidak mengikutinya mereka lagi. Dia kembali ke Antioquia. Sehingga di perjalanan misi yang kedua, Paulus mau membawa, Barnabas mau membawa Yohanes Markus, Paulus tidak mau karena dia sudah pernah tinggalkan kita dalam pelayanan di Pamfilia waktu itu, di penginjilan misi mereka yang pertama. Akhirnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terjadi perselisihan yang keras antara Barnabas dan Paulus. Yohanes Markus ini kan keponakan dari Barnabas. Jadi dia mau bawa Yohanes Markus, tapi Paulus tidak mau karena dia pernah tinggalkan Paulus dalam pelayanan. Akhirnya apa, saudaraku yang kekasih? Paulus membawa Silas, Markus dan Lukas. Mereka ke Siprus. Sedangkan Barnabas dan Yohanes Markus mereka pergi ke Kilikia. Itu perjalanan misi yang kedua. Perjalanan misi yang ketiga ini, saudaraku, Paulus pergi, mereka sampai di Miletus, kemudian mengirim surat kepada para penatua di Efesus. Mereka datang berkumpul di Miletus. Disinilah Paulus mengatakan ini. Karena apa, saudaraku? Dia menjadi tawanan roh untuk ke Yerusalem. Dan dia katakan di situ, kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Ini pertemuan terakhir mereka, saudaraku. Makanya beberapa tanggal 6 kemarin waktu kita ke Eleus, saya teringat ini, saudaraku. Ini pertemuan yang sangat haru karena dia harus berpisah. Dia harus ke Yerusalem. Dari Yerusalem dia di Alexandria, kemudian dia berangkat ke Roma, terdampar di Pulau Malta. Di Roma lah dia dipenjarakan, saudara. Jadi ini kisah kenapa dia bilang, aku sudah tidak menghiraukan nyawaku lagi, karena dia mau mati, saudara. Dia harus menghadapi pengadilan di Roma. Jadi ayat ini ditulis. Maka antarlah jemaat Tuhan, antar Paulus dengan pelukan dan tangis air mata, saudara. Ini orang yang bayar harga luar biasa, saudara. Oke, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari bagian ayat ini? Yang pertama, saudara, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini belajar untuk mengorbankan hal-hal yang paling berharga atau nyawa kita sendiri. Dan menganggap tidak penting hal-hal yang lain asalkan saya dapat mahkota. Ini luar biasa. Kesetiaan dan komitmen total dalam pelayanan, saudara. Nyawa kalau dia sudah serahkan, mau apa lagi, saudara? Hidup bukan untuk kenyamanan, saudara, tetapi mengerjakan panggilan Tuhan. Bukan persoalan, saudara. Hidup untuk panggilan Tuhan, bukan untuk kenyamanan, saudara. Hari-hari ini mungkin kita tidak nyaman, saudara. Itu belum akhir, saudara. Tetap pegang teguh panggilan, saudara. Pegang teguh panggilan. Hidup bukan untuk nyaman, saudara. Biarlah kita nyaman nanti di sorga. Amin. Dunia sukar sulit, saudara. Dunia sukar sulit, saudara. Ya. Hidup bukan untuk nyaman, saudara. Saya senang ada satu filosofi yang menurut saya sangat bagus. Filosofinya begini, yang penting menyelesaikan panggilan, yang penting menyelesaikan misi, bukan nama dikenang. Luar biasa.
Yang penting menyelesaikan misi, bukan nama dikenang, saudara. Nama tidak terkenal, bikin apa juga, saudara. Yang penting misi Tuhan dalam hidup kita diselesaikan. Yang penting panggilan Tuhan dalam hidup kita selesaikan, saudara. Ini filosofi apa, saudara? Mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 2 Januari, mungkin kita dikejutkan oleh pasukan elit Amerika Delta Force, betul, menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam waktu 2,5 jam, saudara. Pindah ke Amerika. Ini pasukannya, saudara. Filosofi mereka ini. Yang penting misi diselesaikan, bukan nama dikenang. Makanya pasukan Delta Force ini tidak dikenal, saudara. Mereka sunyi dari sorotan, tidak dikenal. Tapi dampak mereka luar biasa, saudara. Bisa bayangkan menculik presiden dari satu negara ke negara lain, saudara. Di mana pasukannya, saudara? Hebat, saudara. Kita belajar dari ini, saudara. Bukan sorotan tidak penting. Amin, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Asal saja. Ini bicara tentang fokus, saudara. Fokus. Asal saja aku mencapai garis akhir. Fokus kepada apa, saudara? Fokus kepada tujuan. Fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Fokus, saudara. Buang hal yang tidak penting. Fokus menyelesaikan. Saya suka lagu ini, saudara. Setia sampai akhir. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nanti pulang kalian lanjutkan. Saudaraku yang kekasih, menyelesaikan panggilan Tuhan itu lebih utama, saudara. Saya percaya setiap kita ini ada panggilan Tuhan, saudara. Setiap kita ada panggilan Tuhan. Fokus di panggilan itu dan selesaikan. Fokus, saudaraku. Amin. Baca ayat ini, saudara, bagian ini. Mengikuti Kristus bukan berarti tanpa apa? Tanpa luka, saudara. Kalau engkau melihat Kristus luka, kita juga pasti bisa terluka. Dan kalau kita terluka, engkau harus tetap setia. Ikuti terus, saudara. Banyak kali kita luka. Orang Inggris bilang apa? Noe perai, betul ya? Luka kita lari, saudara. Kita pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sini. Iya. Kita terlalu tegang sih. Mengikuti Kristus bukan berarti tanpa luka, saudaraku. Guru kita saja luka. Engkau lupa berarti Yesus juga pernah luka. Berapa banyak kita yang terluka kemudian meninggalkan pelayanan, saudara. Meninggalkan pelayanan. Berarti ayat ini kita tidak capai ayat ini. Ya, amin, saudara. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan, oke? Mengikuti Kristus bukan berarti tanpa luka. Perhatikan, penjara, Paulus penjara, kita harap-harap tidak. Tapi kalau memang itu terjadi, jalani setia sampai akhir, saudara. Sengsara, kesusahan, penderitaan, sukar sulit kehidupan, dan air mata, tetapi hidup dengan apa? Makna, saudara. Yang penting makna, saudara. Hidup harus memberi makna. Kejar itu makna, saudara. Apa arti hidup kita ini, saudara? Makna, saudara. Biar hidup terluka, biar hidup sengsara, tetapi memberi
itu lebih penting, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, Tuhan tidak membuang proses, saudara. Kesunyian tidak sia-sia. Jika Tuhan belum menampilkanmu, mungkin Ia sedang mempersiapkanmu untuk suatu misi yang lebih besar. Bersiaplah. Siap, saudara. Tuhan tuh siapkan orang tuh sunyi, kesunyian, saudara. Seperti Daud di padang belantara sana, saudara. Dia diproses Tuhan tuh sunyi. Paulus diproses Tuhan dibawa ke tanah Arab 3 tahun. Kenapa tuh, saudaraku yang kekasih? Yesus dia tampil usia 30 tahun, usia 12 sampai 30 tahun sunyi, tidak ada orang yang tahu. Itu proses Tuhan membentuk, saudara. Mungkin kita tidak dikenal, kita tidak disebut, kita tidak ditoek. Itu bukan masalah, saudara. Itu bukan masalah. Percaya, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Untuk apa? Menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, saudara. Karena untuk itulah kita dipanggil. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya sangat terinspirasi dari khotbah ini, saudara. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, Paulus menulis surat kepada Timotius, dia bilang begini, Timotius, segeralah datang kemari. Karena aku sendiri semua meninggalkan aku. Demas telah mencintai dunia dan dia sudah pergi ke Tesalonika. Titus sudah pergi ke Galatia. Titikus sudah kukirim ke Efesus. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Semua orang sudah meninggalkan aku. Dia bilang begini, jemput Yohanes Markus kepadaku karena pelayanannya penting bagiku. Dulu dia tinggalkan Yohanes Markus dalam perjalanan misi yang kedua. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih, ketika dia kesendirian dalam penjara, jemput Yohanes Markus karena pelayanannya penting bagiku. Luar biasa. Ini pemulihan yang luar biasa. Dia bilang jemput dia karena pelayanannya penting bagiku, saudara. Kemudian dia bilang begini, jangan lupa kalau kau datang, jangan lupa jubahku yang aku lupa di Troas, di rumah Karpus. Jangan lupa juga bawa kitab-kitab dan perkamenku, dia bilang. Saudaraku yang kekasih, pemimpin, saudaraku, ada masa-masanya dia mengalami kesepian, mengalami kesendirian, saudara. Dia butuh teman, saudara. Butuh teman, saudara. Paulus dia sendiri di penjara, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Dia menuliskan 7 surat di penjara. Paulus menjadikan rasul yang menuliskan paling banyak kitab. 13 kitab ditulis oleh Paulus. 7 kitab ditulis di penjara, saudara. Kemudian dikatakan, dia bilang, di dalam pembelaanku yang pertama, semua meninggalkan aku. Tidak ada yang menemani aku. Semua teman-teman sepelayannya lari meninggalkan dia, saudara. Tetapi itulah ujian, saudara. Itulah ujian. Paulus tetap tekun berpegang teguh kepada panggilannya, saudara. Sayang, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak menemukan bagaimana Paulus mencari mati, saudara. Tidak menemukan cara mati Paulus. Tapi kita bisa membaca dari referensi lain. Dia mati di dalam penjara, dipenggal kepalanya dengan pedang. Setia sampai akhir. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita dipanggil, saudaraku, untuk menulis Kisah Para Rasul. Pasal yang keberapa, saudara? Pasal yang ke-29. Mungkin buka Alkitabmu, buka Alkitabmu, baca Kisah Para Rasul pasal 29, saudara. Tidak ada, kitalah yang menulisnya. Amin. Amin. Kitalah yang menulis Kisah Para Rasul yang ke-29. Paulus sudah selesai. Lanjutkan apa yang dilakukan oleh Paulus. Kisah Para Rasul yang ke-29. Bagian slide ini mungkin aku tulis, saudara. Menulis Kitab Para Rasul ke-29 dan pasal-pasal berikutnya. Amin.
Kitalah yang menulisnya. Amin saudara. Mari kita berdoa.